Pandemi COVID-19 membuat tingkat kesejahteraan dan kekayaan masyarakat di banyak negara dunia mengalami penurunan. Hal tersebut tampak dari indikator statistik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi lewat pendapatan domestik bruto hingga pendapatan per kapita. Namun, kemiskinan tak berlaku bagi beberapa negara-negara ini. Ada yang hanya kekayaannya mengalami penurunan sedikit, bahkan tak goyang sekalipun. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like dulu channel ini ya. Luxembourg adalah negara terkaya di dunia berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari produk domestik bruto per kapita. Data ini diambil dari daftar negara terkaya di dunia yang dirilis oleh Global Finance Magazine pada 2021 lalu. Setelah Luxembourg, ada Irlandia yang menjadi negara terkaya di dunia nomor 2 dunia. Sedangkan negara adidaya Amerika Serikat hanya menempati posisi ke-8. Dalam daftar ini, 2 negara tetangga Indonesia atau negara anggota ASEAN berhasil masuk, yakni Singapura di posisi ke-3 dan Brunei di posisi ke-10. Berikut ini daftar lengkap negara terkaya di dunia yang dilansir dari Global Finance. Di urutan paling atas ada negara Luxembourg. Negara ini adalah salah satu negara terkecil di Eropa. Dia berada pada peringkat ke-167 secara ukuran dibandingkan negara-negara lainnya. Luxembourg merupakan negara terkaya di dunia nomor 1 dengan PDB 118.000 US dollar per kapita. Sebelum pandemi, negara di Eropa Barat ini bisa mencapai PDB 119.000 US dollar per kapita. Ekonominya stabil, pendapatan penduduk yang tinggi mencirikan pertumbuhan yang moderat, inflasi rendah, dan tingkat pengangguran yang rendah pula. Sektor industri, yang hingga belakangan ini didominasi oleh baja, kini semakin beraneka ragam dan mencakup pula kimia, karet, dan produk-produk lainnya. Dalam beberapa dasarwasa terakhir, pertumbuhan dalam sektor finansial telah lebih dari menggantikan penurunan dalam baja. Sektor jasa, khususnya perbankan, menyumbangkan proporsi yang bertumbuh dari ekonomi. Juga sektor agrikultur yang walaupun lebih kecil dibandingkan dengan sektor lainnya, namun cukup dapat diandalkan. Berikutnya yakni Irlandia. Negara dengan 5 juta penduduk tersebut dapat sehat secara fiskal dengan cara meningkatkan tingkat ketenaga kerjaannya. Jika melihat PDB per kapitanya, Irlandia hampir 2 kali lipat naik dalam waktu singkat. Irlandia merupakan negara julukan surga pajak perusahaan terbesar di dunia. Pada tahun 2019 lalu, ketika zona euro hanya tumbuh 1,5%, ekonomi Irlandia berkembang lebih dari 4,9%, negara dengan pertumbuhan tercepat di benua Eropa. Dari segi pengembangan ilmu pengetahuan, di mana Irlandia juga memiliki peran yang cukup signifikan. Sebab, perguruan tinggi di Irlandia termasuk ke dalam 1% dari seluruh lembaga riset dunia yang memiliki pengaruh luas di berbagai bidang. Negara ini merupakan rujukan dari perusahaan teknologi informasi raksasa di dunia. Perkembangan teknologi di Dublin ini pun diimbangi dengan prestasi-prestasi di bidang-bidang yang berkaitan. Singapura menjadi negara terkaya di Asia Tenggara selanjutnya, yang masuk daftar atas negara terkaya di era pandemi dengan nilai PDB yang juga turun menjadi 98.000 US dollar dari setahun sebelumnya 102.000 US dollar per kapita. Pada tahun 2020, ekonomi Singapura sempat anjlok ke rekor 5,4%, sehingga menjadi catatan pahit resesi untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade negara itu. Singapura diperkirakan memiliki kekayaan bersih 23 miliar US dollar, yang juga menjadi surga fiskal yang makmur, di mana keuntungan modal dan dividen bebas pajak. Saat ini, Singapura adalah pusat perdagangan, manufaktur, dan keuangan yang berkembang pesat. Sebelum merdeka tahun 1965, Singapura adalah pelabuhan dagang yang beragam dengan PDB per kapita 511.000 US dollar, tertinggi ketiga di Asia Timur pada saat itu. Setelah merdeka,
Investasi asing langsung dan usaha pemerintah untuk industrialisasi berdasarkan rencana pemerintah pada saat itu membentuk ekonomi Singapura saat ini. Economist Intelligence Unit dalam Indeks Kualitas Hidup menempatkan Singapura pada peringkat 1 kualitas hidup terbaik di Asia dan ke-11 di dunia. Dampak pandemi COVID-19 sempat membuat Qatar mengalami krisis. Meski begitu, ekonomi negara ini telah menunjukkan ketahanan dan ekonominya berhasil tumbuh sekitar 2% pada tahun 2021. Saat ini, Qatar diproyeksikan pulih di tengah peningkatan produksi gas dan investasi dalam persiapan untuk Piala Dunia 2022. Qatar adalah negara dengan pendapatan ekonomi tinggi, ditopang oleh cadangan gas alam dan minyaknya yang terbesar ketiga sedunia. Negara ini masuk dalam negara berpendapatan per kapita tertinggi di dunia. Qatar digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia sangat tinggi dan paling baik di antara negara Arab lainnya. Negara ini hampir tidak menerapkan pajak, namun otoritas negara berencana untuk menerapkannya pada makanan siap saji dan barang mewah. Pajak ini akan diimplementasikan pada barang yang membahayakan tubuh seperti makanan siap saji, rokok, dan minuman ringan. Awal mula rencana kebijakan ini diperkirakan akibat jatuhnya harga minyak dan menyebabkan negara ini defisit pada tahun 2016. Selain itu, jumlah pemotongan kerja juga meningkat dari perusahaan minyak dan sektor lembaga negara lainnya. Jumlah penduduk di Qatar berfluktuasi tergantung musim, karena negara ini sangat bergantung dari migran asing. Pada tahun 2017, total populasi Qatar mencapai 2,6 juta, di mana warga negara Qatar hanya 313.000 orang, dan 2,3 juta lainnya adalah ekspatriat. Menurut laporan kekayaan global terbaru dari Credit Suisse, 14,9% populasi orang dewasa di Swiss memiliki aset senilai lebih dari 1 juta dolar AS. Pandemi tentunya sempat menurunkan dan tidak bisa melindungi ekonomi Swiss, sehingga tahun 2020 produksi di sana turun sebesar 2,5%. Merespon hal itu, kebijakan yang cepat dan berkelanjutan menjadi langkah-langkah penahanan untuk meningkatkan ekonomi Swiss. Dengan keuangan publik dan rumah tangga yang solid, industri ekspor yang kompetitif, dan ketergantungan yang rendah pada kontak sektor intensif, Swiss mempunyai ekonomi yang stabil, makmur, dan berteknologi tinggi. Pada tahun 2011, negara ini termasuk dalam golongan negara termakmur di dunia berdasarkan pendapatan per kapita. Negara ini berada di urutan ke-19 pada besarnya produk domestik bruto, dan berada pada urutan ke-36 berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Swiss juga berada pada urutan ke-20 menurut ekspor, meski ukurannya yang kecil. Swiss juga mendapatkan rating tertinggi di Eropa untuk Indeks Kebebasan Ekonomi 2010. Pendapatan per kapita negara ini pun lebih tinggi daripada kebanyakan negara Eropa Barat lainnya dan Jepang. Sektor ekonomi utama Swiss adalah produksi. Sektor produksi utama diantaranya kimia obat, instrumen pengukuran presisi, dan instrumen musik. Barang ekspor terbesar adalah kimia sebesar 34%, mesin 20,9%, dan instrumen lainnya 16,9%. Ekspor jasa berkontribusi terhadap sepertiga dari total ekspor. Sektor jasa terutama perbankan, asuransi, pariwisata, dan organisasi internasional juga merupakan industri penting bagi Swiss. Penduduk Uni Emirat Arab sangat menikmati kekayaan yang cukup besar. Selain itu, negara tersebut juga merupakan pusat arsitektur Islam tradisional bercampur dengan pusat perbelanjaan yang mewah dan pekerja yang mendapatkan gaji bebas pajak. Perekonomian Uni Emirat Arab di luar sektor hidrokarbon yang secara tradisional dominan, pariwisata dan konstruksi, serta perdagangan dan keuangan adalah industri-industri besar di negara ini. Pandemi juga sempat membuat negara ini mengalami penurunan, yakni penurunan harga minyak mentah. Namun, pemulihan harga minyak mentah telah kembali juga hingga Maret 2022.
Kekayaan Uni Emirat Arab berdasarkan pengeluaran minyak dan gas yaitu 33% dari GDP negara itu. Emirat Arab adalah negara penghasil minyak ketiga terbesar di kawasan Teluk setelah Arab Saudi dan Iran. Sejak 1973, Uni Emirat Arab telah mengalami perubahan dari negara kecil yang terletak di gurun menjadi negara modern dengan taraf kehidupan yang tinggi. Uni Emirat Arab mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan masyarakat Arab lain di seluruh dunia. Pemerintah berdedikasi untuk mempertahankan unsur-unsur tradisional dalam kesenian dan kebudayaan. Norwegia merupakan produsen minyak bumi utama Eropa Barat yang menjadi keuntungan negaranya selama beberapa dekade dari kenaikan harga. Pandemi membuat harga jatuh pada awal 2020. Pada kuartal kedua tahun itu, Norwegia turun sebesar 6,3%. Penurunan terbesar dalam setengah abad. Kemudian pada 2021 berhasil mendapatkan kembali sebagian besar penurunan selama berbulan-bulan sebelumnya, dengan tumbuh secara keseluruhan sekitar 3%. Orang Norwegia memiliki dana kekayaan negara senilai 1, triliun US dollar. Angka PDB per kapita yang tinggi itu mencerminkan kesejahteraan finansial masyarakat. Semenjak minyak ditemukan di perairan Laut Utara pada tahun 1969, ekspor minyak dan gas menjadi elemen penting dalam ekonomi Norwegia. Efeknya, warga Norwegia kini menikmati standar hidup yang tinggi. Masyarakatnya sangat aman dengan tingkat kejahatan yang rendah. Peluang pasar tenaga kerja pun cukup besar dengan tingkat pengangguran 3,9% pada tahun 2018, dilaporkan oleh Statistik Norway. Banyak warga Amerika Serikat yang kehilangan pekerjaan dan bisnis di era pandemi. Namun, bagi mereka yang berada di populasi terbatas dengan penghasilan lebih dari 60.000 US dollar setahun, masih bisa bekerja dari rumah dan melakukan investasi saham mereka sehingga nilainya tumbuh. Menurut Institute for Policy Studies, pada Maret 2020 dan April 2021, kekayaan kolektif 719 miliarder Amerika melonjak 1,62 triliun US dollar atau 55% dari 2,95 triliun menjadi 4,56 triliun US dollar. Amerika Serikat menerapkan sistem ekonomi kapitalis campuran yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur yang dikembangkan dengan baik, dan produktivitas yang tinggi. Amerika Serikat adalah importir barang terbesar pertama dan eksportir terbesar kedua di dunia, meskipun ekspor per kapitanya masih agak rendah. Kesejahteraan hidup di AS adalah salah satu yang tertinggi di antara negara-negara maju lainnya, baik dalam mengurangi kemiskinan relatif maupun kemiskinan absolut, yang angkanya jauh lebih kecil dari rata-rata negara kaya lainnya. Meskipun pengeluaran per kapita pemerintah dan swasta di AS adalah yang tertinggi. Dulunya, negara ini merupakan koloni Kekaisaran Portugis. Sejak industri game direbelisasi pada tahun 2001, wilayah administrasi khusus Republik Rakyat Tiongkok ini mengalami pertumbuhan kekayaan yang luar biasa. Dengan populasi lebih dari 600.000 dan lebih dari 40 kasino tersebar di wilayah sekitar 30 km persegi, semenanjung sempit di selatan Hong Kong ini adalah mesin penghasil uang. 1 dari 5 penduduk lokal bekerja di kasino. Kasino mempekerjakan 20% dari populasi di Macau. Ketika sebuah kasino menerima staf baru, mereka memeriksa untuk melihat apakah dia memiliki keluarga yang bekerja di kasino lain untuk menghindari kemungkinan penipuan. Penduduk setempat jarang mengunjungi kasino untuk berjudi, dan pegawai pemerintah dilarang berjudi di sini. Mayoritas penjudi datang dari Cina Daratan dan Hong Kong. Karena kepadatan penduduknya, Macau merencanakan untuk melakukan reklamasi lahan besar-besaran di sebelah selatan pulau. Brunei menjadi negara Asia Tenggara yang berhasil masuk daftar 10 negara terkaya di dunia. Kekayaannya berasal dari cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar. Diperkirakan kekayaannya ada sekitar 28 miliar US dollar, lebih dari 50 kali lipat kekayaan Ratu Elizabeth dari Inggris. Ekonomi Brunei ditopang oleh kewirausahaan dalam negeri dan pihak asing serta kerajaan dalam mengelola minyak bumi dan gas alam.
Selain bertumbuh pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya peningkatan di bidang perdagangan dan industri. Nah, demikianlah daftar negara-negara terkaya di dunia. Bagaimana pendapatmu? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.